Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto disebut-sebut akan melakukan pertemuan sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang. Kedua belah pihak menyebut sinyal tersebut kini semakin positif. Apakah ini menjadi pertanda PDIP akan turut bergabung dan juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depan? Dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bersama kami dua orang narasumber. Yang pertama politisi PDI Perjuangan Guntur Romli dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Mas Guntur, Mas Adi. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih sudah berkenan bergabung di sela tanding Indonesia-Australia begitu. Saya akan langsung ke Mas Guntur terlebih dahulu. Jadi kalau Mbak Puan ngomong insya Allah akan dilakukan pertemuannya, Pak Said Abdullah mengatakan hakul yakin. Jadi kapan ini kemudian akan dilaksanakan sebelum pelantikan begitu Mas Guntur? Ya, saya kira ini pertemuan dua tokoh yang sebenarnya banyak yang menunggu. Dengan tujuan kan silaturahim ya antara dua tokoh untuk mencairkan suasana dan juga saya kira ini kan untuk menghormati Presiden terpilih Pak Prabowo. Nah terkait waktu ini kami juga masih belum dapat informasi pastinya Mas. Jadi apakah sebelum pelantikan atau sudah pelantikan, tapi kedua tokoh ini Ibu Mega dan Pak Prabowo ini insya Allah akan bertemu. Gitu, Tapi Mas. kalau kata Pak Muzani dari Gerindra ya ini sebelum pelantikan begitu. Ini kan orang akhirnya mengkaitkan kenapa timelinenya harus sebelum pelantikan begitu Mas Guntur? Ya, kalau kami di DPP PD Perjuangan, kami mendapatkan informasi itu waktunya belum, Mas. Jadi apakah sebelum atau sesudah pelantikan, tapi intinya kedua tokoh ini pastinya akan bertemu. Nah, Oke. kita tunggu aja waktunya kapan. Tapi ancang-ancangnya timnya gitu sudah menentukan kira-kira luangnya di mana gitu Mas Guntur? Ya, kalau pertemuan itu biasanya kan sudah antar ketua umum ya kan, kemudian juga biasanya nanti akan diinformasikan secara resmi oleh DPP PD Perjuangan terkait pertemuan dua tokoh itu. Namun kami mendapatkan informasi belum, Mas. Soal waktunya itu apakah sebelum atau sesudah pelantikan itu belum. Ya bisa sebelum atau sesudah gitu. Oke, Gitu, Mas. baik-baik. Saya ke Mas Adi dulu. Saya pengen dengar Mas Adi seperti apa kemudian analisanya. Jadi kejauhan nggak kita publik membayangkan pertemuan sebelum pelantikan itu kita kaitkan dengan soal siapa yang akan jadi menteri gitu, Mas? Ya, saya kira pertemuan ini kan sudah banyak dinanti oleh berbagai kalangan, terutama untuk mencairkan suasana politik pasca Pilpres di 2024. Karena saya kira Prabowo itu sudah ketemu dengan ketua umum partai, satu-satunya ketua umum partai yang belum bisa ditemui itu dan bersilaturahmi adalah Megawati Soekarno Putri. Dan pertemuan ini tentu dianggap sangat spesial ya, karena ini bukan hanya soal PDIP dan Prabowo Subianto, tapi menyangkut bagaimana konstelasi politik secara nasional, bagaimana soal kemungkinan misalnya apakah di kemudian hari PDIP juga punya intensi dan tertarik misalnya kalau digoda untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah, termasuk juga misalnya bagaimana ini menyangkut hubungan politik ya dengan Jokowi, karena sepertinya memang Prabowo dan Megawati kalaupun toh bertemu dalam waktu dekat, kan selama ini dikaitkan dengan bagaimana sikap politik Jokowi yang sepertinya agak kurang happy dan cenderung ya akan menolak pertemuan ini karena dalam banyak hal ya, ada persepsi publik ketika Prabowo bertemu dengan Megawati seakan-akan bahwa Prabowo itu dalam banyak hal sudah mampu menjadi presiden terpilih yang sebenarnya tidak bisa dalam tanda kutip gitu ya diintervensi dan dicawe-cawe oleh Oke, siapapun Mas karena Adi. kalau mau bertemu dengan tokoh manapun ya saya kira tidak ada halangan. Kan selama ini kan ada psikologi politik yang seakan-akan terhambat karena ada faktor Jokowi, tidak enak dengan Jokowi, tidak nyaman dengan Pak Jokowi karena persoalan Jokowi dan Megawati yang saya kira sampai hari ini belum clear sepenuhnya, Mas. Oke, jadi kalau logikanya begitu, ada obstacle-nya lebih masuk akal setelah pelantikan atau sangat bisa mungkin terjadi ketika dua pihak gayung bersambut sudah mengatakan ya sebelum pelantikan bisa begitu? Ya kalau kita mendengar statement-statement elit PDIP dan Gerindra, sebenarnya PDIP dan Gerindra, Megawati dan Prabowo ini kan tidak ada persoalan apapun secara serius ya. Oleh karena itu pertemuan dilakukan sebelum pelantikan jauh lebih menarik dibandingkan setelah pasca pelantikan. Karena itu tadi, kalau pertemuan ini dilakukan, saya kira konstelasi politiknya akan berubah, narasi-narasi dan isu-isu yang berkembang juga berubah, terutama terkait bagaimana hubungan politik ya antara Jokowi, Prabowo dan
Megawati. Kan selama ini pertemuan antara Megawati dan Prabowo ini kan terhalang karena faktor psikologis, karena ada faktor Jokowi yang saat ini menjadi presiden. Dan kalau Prabowo bertemu dengan Megawati seakan-akan dalam tanda kutip gitu ya, meniadakan bagaimana peran penting dari Jokowi yang per saat ini itu masih belum ada titik temu dengan Megawati. Oleh karena itu, kalau ini kemudian ada pertemuan sebelum pelantikan, pasti ada penebalan satu keyakinan bahwa ya sebenarnya Prabowo sudah mulai menunjukkan dirinya sebagai presiden terpilih. Jadi dengan siapapun ingin bertemu, dengan siapapun ingin bersilaturahmi, ya Prabowo sudah mulai menunjukkan taringnya sebagai presiden yang sebentar lagi akan dilantik. Saya kira Oke. di situ Bram konteksnya. Baik, oke. Ini kami juga sangat mengingat begitu apa yang kemudian disebutkan oleh Pak Prabowo ketika Kongres Partai Nasdem mengatakan masih menunggu satu partai lainnya begitu ya. Yang hari ini memang yang tersisa hanya PDP. Saya ke Mas Guntur lagi. Jadi artinya kalau tadi kemudian Mas Hadi menyebutkan obstacle-nya, hambatannya Pak Jokowi sebelum pelantikan, itu menjadi masalah atau kemudian menjadi hambatan juga bagi PDP dan Bu Mega begitu? Enggak, kalau kami melihat tidak seperti itu, Mas. Jadi kan selama ini juga ketika Ibu Mega tidak katakanlah bertemu dengan Pak Prabowo kan konteksnya kan masih dalam suasana Pilpres 2024, di mana Ibu Mega kan ingin benar-benar menghormati ya pemilih yang waktu itu memilih pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud, dan juga untuk menghormati dan menghargai Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu sendiri. Jadi kalau tiba-tiba selesai Pilpres kemudian ketahuan bagaimana hasilnya, sementara di situ kan ada gugatan dari PDI Perjuangan baik di MK ataupun juga di Pengadilan Negeri, terus tiba-tiba bertemu dengan katakanlah yang disebut dengan presiden terpilih. Nah ini kan secara etis, secara moral itu kan bisa tercederai gitu kan. Nah tapi kan lambat laun kita melihat bahwa pada tanggal 20 nanti akan ada presiden yang akan dilantik, Pak Prabowo sebagai presiden yang terpilih saat ini, maka ya ini juga harus diberi kesempatan ya kan. Ini penghormatan terhadap siapapun yang menjadi presiden, dan kita juga harus mendukung. Dan ini juga sama seperti disampaikan seperti Pak SBY, tidak boleh ada matahari dua gitu kan. Jadi intinya kami PDI Perjuangan benar-benar ingin memberikan dukungan, ingin memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk secara mandiri ya memimpin negeri ini, kemudian juga memilih kabinet, zakon kabinet. PDI Perjuangan sangat menyetujui dan mendukung bahwa kabinet itu harus diisi oleh orang yang profesional, orang yang ahli, dan tidak boleh tersandra oleh partai politik, atau tidak boleh dicawe-cawe oleh mantan presiden pun juga tidak boleh gitu. Oke, Mas Gitu, Gundrom, Mas. berarti logika itu ketika zakon kabinet begitu ya, ketika yang dianggap profesional ada di dalam PDP adalah kader PDP itu tidak masalah begitu ya? Kami tidak pernah ingin menyodorkan menteri-menteri kepada presiden yang akan dilantik nanti, tapi kami mendukung dan mendorong zakon kabinet itu. Karena Ibu Megawati juga berpolitik secara prinsip ya, bukan hanya untuk mencari kekuasaan atau malah ingin menawarkan menteri atau apapun, tapi juga silaturahmi nantinya, ya insya Allah yang akan bertemu antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo pasti terkait dengan visi misi Indonesia ke depan. Karena kan bagaimanapun nantinya Pak Prabowo akan menjadi presiden dan akan dilantik, dan sebagai presiden yang dilantik ya tentu saja harus memberikan dukungan dan memberikan kesempatan gitu. Oke, Mas Gundrom, ini menarik. Anda tadi menyebutkan bagaimana kemudian menghormati juga pemilih Ganjar Mahfud pada Pilpres lalu. Tapi saya mengutip juga apa yang kemudian Mbak Puan katakan begitu, bahwa harapannya adalah pelaksanaan Pilkada 2024 bebas dari intervensi seperti pada Pilpres lalu. Ini kemudian semacam narasi yang sama dengan Pilpres, tapi kemudian juga ada rencana pertemuan Mega dan juga Prabowo. Bagaimana kami publik bisa mengartikan dua statement atau dua kejadian ini begitu, Mas? Ya, kalau kita berkaca kepada Pilpres yang sering disampaikan oleh Ibu Mega bahwa di situ ada kecurangan yang TSM ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah kami kan ingin mencegah, ingin menghindari kejadian buruk itu terulang kembali dalam Pilkada. Nah karena itulah kami juga membuka komunikasi dengan pihak apapun, termasuk juga dengan presiden terpilih yang nantinya akan dilantik ya. Jangan lagi diulangi ya cawe-cawe, menggunakan kekuasaan, menggunakan bansos, menggunakan aparat, menggunakan penegak hukum ya, hanya untuk tujuan politik-politik sementara. Nah ini yang benar-benar kami hindari, dan kami ingin pilkada ini benar-benar menjadi pesta demokrasi, rakyat bebas memilih, dan tidak boleh ada tekanan ya.
Kalau kita melihat misalnya di pilkada di Jawa Tengah, kan kita lihat bagaimana kepala desa sekarang juga sudah mulai dimobilisasi, ya kan, kemudian dengan adanya intimidasi dan sebagainya. Nah ini kami tidak mau hal ini terulang. Dan kami sampaikan bahwa sebenarnya PDI Perjuangan dan Ibu Megawati tidak pernah punya masalah dengan Pak Prabowo, persis seperti yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno tadi, itu Mas. Oke, tapi itu artinya berarti Anda atau PDIP memposisikan bahwa Prabowo dan Jokowi menjadi pihak yang berbeda begitu ya? Meski dalam Pilpres bersama, Pilkada pun Koalisi Indonesia Maju masih bersama-sama di banyak daerah begitu, Mas? Oh iya, tentu saja ini hal yang berbeda. Antara Pilpres dengan Pilkada itu kan sudah sangat berbeda. Pilpres sudah selesai ya, dan kami misalnya sudah memberikan semacam advokasi untuk misalnya ada kecurangan-kecurangan ya ke MK, kemudian pengadilan negeri ya kan. Dan kami juga melihat bahwa meskipun yang namanya dalam pilkada ini ada koalisi, tapi ingat bahwa salah satu koalisi atau kerjasama antara PDI Perjuangan di beberapa pemerintah daerah, itu kan sebenarnya kami lebih banyak bekerjasama dengan kader Gerindra dalam beberapa pemilihan, misalnya di provinsi, kemudian kabupaten, kemudian kota. Jadi kami tidak menganggap bahwa Pak Prabowo dan Gerindra bukan obstacle ya dalam masalah-masalah yang kalau kita melihat pada Pilpres yang lalu, gitu Mas. Oke, baik. Ke Mas Adi kalau begitu. Jadi artinya masih relevankah memisahkan itu, tapi kemudian ada kekhawatiran intervensi pada pilkada, tapi rencana pertemuan tetap ada begitu Mas Adi? Ya saya kira dua hal yang terpisah. Satu sisi kan pertemuan ini kan untuk menemukan titik temu bahwa persaingan dan ketegangan-ketegangan pasca Pilpres itu bisa disudahi dengan adanya pertemuan-pertemuan antara elit, antar ketua umum partai, antara presiden terpilih dengan ketua umum Megawati Soekarno Putri. Jadi konteksnya di situ Mas, cuman memang imbauan moralnya, jadi nanti di pilkada di 2024 yang terjadi di 545 kabupaten kota dan provinsi, jangan lagi ada upaya-upaya untuk menggunakan ya kekuatan-kekuatan politik negara untuk memenangkan pertarungan. Karena ini kan pesan moral politiknya, kalau itu dilakukan maka demokrasi kita akan cacat. Kepala-kepala daerah ini hanya sebatas formalitas ada pertandingan. Karena secara prinsip ada unsur negara yang kemudian bekerja untuk memenangkan salah satu paslon. Oleh karena itu, saya pertemuan yang akan kemudian mungkin akan berlangsung tidak lama lagi antara Prabowo dan Megawati kan memberikan pesan supaya demokrasi kita ke depan jangan lagi terulang seperti Pilpres di 2024 yang lalu karena memang ini tidak sehat bagi demokrasi. Itu yang saya kira adalah hal-hal yang mesti harus diantisipasi. Karena tentu kita tidak mau punya kepala daerah yang hasil menangnya itu dengan cara-cara yang tidak sehat dan tidak fair, dan tentu dengan cara-cara yang curang. Oleh karena itu, rekonsiliasi dan pertemuan antara pimpinan-pimpinan partai ini ya saya kira pesannya adalah kita harus mampu membawa demokrasi ke jalan yang benar. Ihdinas sirotol mustaqim. Nah, kira-kira begitu, Mas. Oke, baik. Oke, ini yang menjadi pertanyaan juga. Saya akan mengkaitkan pada kemudian RU Kementerian Negara yang kemudian sudah disetujui oleh 9 fraksi pada tingkat 1 dan disepakati akan dibawa pada rapat paripurna. Ini publik akhirnya mengkaitkan ketika PDIP juga setuju meski dengan syarat begitu. Apakah ini juga menjadi salah satu langkah PDIP bisa mendekatkan diri pada pemerintahan Prabowo Gibran mendatang? Tapi saya akan tanyakan usai jeda nanti kepada Mas Gundrom dan juga Mas Adi kembali. Tapi kita akan kembali setelah ini. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan dua orang narasumber, Mas Guntur Romli dan juga Mas Adi Praitno. Saya ke Mas Gundrom terlebih dahulu ini, jadi publik mengkaitkan begitu Mas, rencana pertemuan sudah dipublish ke publik begitu ya. Tapi kemudian yang menarik juga adalah Balik ini kemudian sudah menyetujui rancangan undang-undang Kementerian Negara yang disetujui pula oleh 9 fraksi, salah satunya PDIP, meski dengan catatan. Jadi pertanyaannya, ini bukan langkah pendekatan PDIP yang semakin intens begitu dengan pemerintahan Prabowo ke depan, Mas Gundrom? Ya, kita kan tadi kan di pengantarnya sudah ada pernyataan dari Menseskap ya, Mas Pramono Anung, bahwa itu bagian dari memberikan kesempatan kepada presiden yang nanti dilantik ya untuk menyusun kementerian ya, diberikan keluasan. Karena yang paling mengerti tantangan-tantangan ke depan kan presiden yang akan dilantik dan tentu saja itu kan berbeda dengan presiden sebelumnya.
Dan saya kira juga Jokowi ini kan mewariskan banyak persoalan ya untuk ke depan ya untuk negeri ini. Dan karena itulah PDI Perjuangan juga memberikan katakanlah kesempatan ya untuk penyusunan kementerian yang lebih luas. Tapi tentu saja dengan catatan soal efektivitas juga soal efisiensi, dan kami juga berharap bahwa second kabinet itu benar-benar disusun diterapkan oleh Pak Prabowo sehingga ya benar-benar menjadi kabinet yang mengerti persoalan, benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, kepada masyarakat, bukan pada bagi-bagi kekuasaan atau malah politik dagang sapi. Itu kami melihatnya, Mas. Oke, jadi bukan karena agar PDP juga masih ada ruang begitu ya ketika mendukung dan akan masuk kabinet Prabowo Gibran nanti, Mas Gundrom? Oh, tidak, tidak. Kalau soal keputusan apakah bergabung dengan kabinet dan juga di luar kabinet itu kan belum ada keputusan. Itu biasanya itu diputuskan oleh ketua umum atau biasanya diputuskan dalam kongres, dan kongres itu akan diadakan tahun depan, Mas. Oke. Kalau soal masuk dan tidak dalam kabinet itu. Oke, di 2025 itu ya, Januari 2025 ya, Mas Ya, Gundrom? betul. Betul. Oke, baik-baik. Nah, kalau nggak April, bulan Mei. April kalau nggak salah. Oke, baik-baik. Saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Jadi salah tidak publik mengkaitkan satu sama lain kejadian ini, tapi timeline-nya berurutan gitu, Mas Adi? Ya, kalau soal perubahan undang-undang kementerian yang saat ini sedang dibahas di DPR, ini tentu sangat terkait dengan koalisi gemuk atau koalisi mayoritas yang sepertinya akan dibangun oleh Prabowo Subianto ya. Jadi tanpa PDIP sekalipun, memang ada kecenderungan untuk mengakomodasi partai-partai politik yang ingin bergabung di luar Kim itu adalah bagian dari bagaimana memperluas dan memperlebar struktur kementerian yang mungkin ada. Apalagi misalnya ada program prioritas yang sebenarnya akan dilakukan oleh Prabowo ya untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau IKN itu kan programnya Jokowi, tapi kan secara legitimasi politik, Prabowo juga kan ingin menegaskan kepada publik ada hal-hal yang sifatnya orisinal dari gagasan dan visi besarnya, yaitu makan siang gratis itu. Saya menduga menambah sejumlah kementerian itu juga sangat terkait dengan makan gizi gratis itu. Mungkin nanti akan ada Kementerian Pangan, kemudian juga terkait dengan ketahanan energi dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya ketika kementerian ini ditambah tentu tujuannya bukan hanya soal bagaimana mengakomodasi partai-partai yang lain untuk bergabung, tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja yang ada. Oke. Terutama bagaimana aksentuasi kinerja-kinerja yang selama ini memang tidak maksimal, terutama di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, dan seterusnya. Mas. Saya kira di situ konteksnya. Oke, tapi kalau kita mengkaitkan dengan kemudian sikap dari fraksi PDIP begitu yang menyatakan bahwa ya setuju dengan catatan tadi Mas Gundrom mengatakan efektivitas, second kabinet, bukankah itu juga saling berkaitan begitu Mas Adi? Kalau mau jujur sebenarnya Mas, PDIP sejak awal memang cukup konsisten dan sikap politiknya itu inline dengan keputusan politik Prabowo Subianto. Jadi sekalipun belum ada isu pertemuan antara Jokowi dan Megawati, saya kira sejak beberapa waktu yang lalu misalnya PDIP itu dalam banyak hal keputusan politiknya selalu sama dengan kepentingan politik Gerindra. Misalnya soal postur APBN di 2025, PDIP kan menyetujui semua anggaran yang anggaplah misalnya sebagai kebutuhan dari Prabowo untuk menjadi presiden di 5 tahun yang akan datang. Dan begitu pun banyak kebijakan-kebijakan politik yang lain PDIP itu setuju dan pro. Jadi ketika pertemuan dengan Megawati dan Prabowo yang sehari 2 hari ini muncul, beberapa waktu yang lalu sikap politik PDIP memang lebih condong ya, agak sama dan punya irisan dengan kepentingan politik Prabowo dan Gerindra. Jadi kalaupun toh hari ini misalnya PDIP itu setuju dengan revisi undang-undang kementerian bukan dalam konteks bagaimana PDIP punya intensi masuk di dalamnya. Saya sampai hari ini masih meragukan PDIP itu punya keinginan masuk di bagian koalisinya Prabowo, sekalipun ada pertemuan Megawati dan Prabowo gitu ya. Tapi mungkin nanti setelah Rakernas lah judulnya, setelah Muktamar lah judulnya, entah apa itu sebutannya yang merupakan rapat tertinggi di PDIP, mungkin di lain hari akan muncul ya sikap-sikap politik yang lain. Karena kalau saya hitung rata-rata secara umum dari Pilpres sampai sekarang, saya belum nemu aktivis-aktivis dan kader-kader PDIP itu yang nyerang Prabowo, yang diserang itu Jokowi. Itu aja, Mas. Oh iya, tapi kan itu juga menjadi tondo-tondo begitu, Mas. Artinya ya bisa saja kemudian mesra setelah 20 Oktober begitu, Mas Adi. Oh iya, ketika ada isu dan wacana soal pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto, ini kan tanda-tanda tebal.
betapa bahwa sebenarnya pertemuan ini tinggal menghitung hari dan menghitung waktu. Dalam konteks inilah kalau ini pertemuan segera terwujud, orang pasti punya asumsi dan punya keyakinan bahwa jarak psikologis karena faktor Jokowi per hari ini itu bisa dihilangkan. Artinya apa? Prabowo tak lagi misalnya dalam tanda kutip menjadikan faktor psikologis karena Jokowi yang tidak akur dengan Megawati itu bukan sesuatu yang penting. Oleh karena itu tadi saya menyebutkan kalau betul ini terjadi sebelum pelantikan, Prabowo sudah mulai menunjukkan dirinya sebagai presiden terpilih, tidak pernah sungkan dan tidak lagi merasa tidak nyaman dengan Jokowi karena hanya misalnya selama ini terhalang ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Karena publik selama ini taunya kenapa Prabowo dan Megawati tidak bertemu karena ada faktor Jokowi yang kelihatan tidak happy dan tentunya dalam banyak hal tidak akan suka jika pertemuan antara elit ini terjadi. Oke, tapi tebakan Anda dengan kemudian ada obstacle tadi, PDIP akan memilih di mana? Sebelum atau sesudah pelantikan, Mas Adi? Saya melihatnya sebelum nih, sebentar lagi tanda-tandanya sudah tebal. Oke. Apalagi Puan Maharani, Said Abdullah, hakul yakin, insya Allah itu dalam bahasa pesantren, dalam hitungan langkah akan terjadi, Mas. Oke, berarti tinggal beberapa langkah lagi begitu ya, dalam pembacaan Anda ya? Oke, terakhir. Saya yakin itu. Oke, baik. Terakhir, Mas Gundrom. Jadi artinya kalau hakul yakinnya diartikan beberapa langkah lagi begitu, kita tinggal menunggu waktu 6 minggu sebelum 20 Oktober. Terakhir, Mas Gundrom. Ya, kita tunggu saja, Mas, kapan waktunya ya pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Ya, tapi sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa ini terkait terkait visi misi Indonesia ke depan, ya kan? Terkait memberikan kesempatan kepada presiden yang nantinya akan dilantik juga untuk melaksanakan program-programnya. Tapi kami juga ingin menyampaikan bahwa kalau bercermin dari keputusan Rakernas kelima yang terakhir, dalam posisi ini PDI Perjuangan tetap ingin merawat demokrasi dalam posisi checks and balances. Itu yang selalu menjadi pegangan ya, karena dalam pidato-pidato terakhir pun Ibu Mega waktu pas pengumuman di Pilkada kan, di situ juga ditekankan soal bagaimana kita tetap menjaga demokrasi, bagaimana kita tetap memainkan peran sebagai pengawas kualitas dari demokrasi, apalagi pertemuan Ibu Mega dengan tokoh-tokoh kelompok sipil, kemudian juga kelompok-kelompok pro demokrasi yang ingin tetap PDI Perjuangan merawat demokrasi ini ke depannya. Gitu, Oke, Mas. itu kalau secara harfiah di luar atau di dalam begitu, Mas Gundrom? Ya, kalau kita melihat bahwa ini kan inginnya tetap dalam posisi yang di luar, checks and balances ya. Oke. Dan itu tidak menjadi kendala ketika ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo pun tidak menghapus tujuan-tujuan yang mulia tadi untuk merawat demokrasi, dalam arti ya ingin tetap bermain dalam checks and balances itu, Mas. Oke, baik. Tentu publik akan menunggu bagaimana dua hal tadi, pertemuan dan juga bagaimana sikap dan posisi PDIP ke depannya. Terima kasih Mas Guntur Romli, politisi PDIP, dan juga Mas Adi, Praetno Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya.